warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nursabaya dari kelas 10 PJKT 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sosialisasi yang umum dilaksanakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sosialisasi formal memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya, aturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi dalam keluarga. Berikutnya ada bentuk sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi tahap awal yang dijalani manusia, yaitu sosialisasi semasa kanak-kanak ketika belajar perannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi pada proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Berikutnya ada agen sosialisasi. Pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma disebut sebagai agen sosialisasi. Ada 5 agen sosialisasi utama, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan perilaku anggota keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. Yang ketiga, ada kelompok permainan. Kelompok permainan atau peer group yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya. Yang keempat, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Yang terakhir, yang kelima, ada media massa yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya, tetapi belum mengerti serta tidak menyadari aturan objek permainan. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi, ia belum mengetahui alasan polisi menangkap penjahat. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Tahap ini, seorang anak telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Yang terakhir, komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri.